Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali untuk mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dengan menggunakan kitab panduan Mukhtarat karya Fadilatu Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Ghufran, dan kita masih pada pembahasan pada pasal yang kelima, pada pasal yang keempat, yaitu al-isim bin nadhar ila ta'yinihi. Untuk bagian yang kedua, isim ma'rifat, yaitu bagian yang kedua pula, yaitu masalah isim dhamir. Beberapa pertemuan yang telah lalu kita telah membahas sebagian daripada dhamir, namun tidak ada salahnya kalau kita mengulangi terlebih dahulu, murajaah terlebih dahulu dari apa yang telah kita pelajari pada pembahasan ad-dhamir. Dhamir adalah kata ganti, isim ma'rifat yang menunjukkan orang yang berbicara atau orang yang diajak bicara atau orang yang dibicarakan. Pihak pertama, orang yang berbicara, disebut dengan mutakallim. Dhamirnya adalah ana, nahnu. Ana, saya, nahnu, kami. Kemudian atau menunjukkan orang yang diajak bicara, pihak kedua yang diajak bicara. Dhamirnya adalah anta, kamu, antuma, kalian berdua, antum, kalian beberapa laki-laki, dan ini untuk mudzakkar. Kemudian atau anti, kamu untuk wanita, antuma, kalian berdua wanita, atau antunna, beberapa wanita, dan ini istilahnya untuk mu'annats. Atau menunjukkan orang yang dibicarakan, pihak ketiga. Dhamirnya adalah huwa, dia, seorang laki-laki, huma, mereka berdua, kemudian hum, mereka beberapa laki-laki, untuk mudzakkar. Atau huwa, hiya, dia seorang wanita, huma, beberapa dua orang wanita, mereka, kemudian hunna, beberapa wanita, dan ini istilahnya untuk muannas, dan inilah yang disebut dengan dhamir. Pada pembahasan dhamir, maka dhamir terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dhamirun dhahirun, dhamir dhahir. Yang kedua, dhamir mustatir. Apa itu dhamir dhahir? Dhamir dhahir adalah dhamir yang nampak, kata ganti yang nampak. Apa tandanya kata ganti itu nampak? Atau kenapa kok disebut dengan nampak? Disebut dengan nampak, disebut dengan dhahir adalah karena dhamir tersebut tertulis, karena dhamir tersebut terbaca, dan karena dhamir tersebut adalah terlihat. Dan tiga tanda ini, tiga ciri ini untuk menentukan dhamir tersebut dinamakan dhamir dhahir. Kemudian kita tidak bahas dhamir mustatir bagian yang kedua yang nanti akan kita terangkan pada tempatnya. Kemudian kita bahas pada dhamir dhahir terlebih dahulu. Dhamir dhahir ada dua macam. Yang pertama adalah dhamir dhahirun munfasil. Yang kedua dhamir dhahir muttasil. Dhamir dhahir munfasil adalah dhamir dhahir yang terpisah. Terpisah dari apa? Terpisah dari huruf, terpisah dari fiil, dan terpisah dari isim dalam penggunaan sebuah kalimat. Dalam penggunaan sebuah kalimat. Karena sesuai dengan namanya munfasil. Yang namanya munfasil berarti
terpisah. Domir munfasil ada dua macam. Yang pertama adalah munfasil rafa, yang kedua munfasil nasab. Munfasil rafa, rafa merupakan istilah untuk sebuah kedudukan isim dalam sebuah kalimat. Itu rafa. Yang telah kita berikan gambaran, rafa adalah seperti ketika dia di awal kalimat atau ketika dia ini sebagai subjek. Kalau dari bentuk domir berarti dia disebut dengan rafa munfasil. Adapun lafaz-lafaz daripada domir rafa munfasil, lafadznya adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini merupakan lafadz dari domir munfasil. Domir munfasil apa? Domir munfasil rafa. Ketika domir ini terucap dalam bentuk huwa, tertulis dalam bentuk anta, terlihat dalam bentuk hunna, kemudian berada di tempat isim yang rafa, maka domir ini disebut dengan munfasil rafa. Yang kedua adalah domir munfasil nasab. Lafadznya adalah iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Dan ini adalah lafadz daripada domir nasab munfasil. Nah, bentuk domir nasab munfasil adalah seperti itu bentuknya. Kemudian dia dalam penggunaan sebuah kalimat berkedudukan sebagai objek ketika bersama fiil. Ketika bersama fiil. Sebagaimana yang kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu. Nah, sekarang untuk mengetahui contoh-contoh keberadaan domir rafa munfasil dan domir nasab munfasil, maka kita lihat pada papan tulis. Nah, di situ ada beberapa contoh penggunaan domir rafa munfasil dan domir nasab munfasil yang telah kita pelajari. Baik. Yang pertama di situ, contoh yang pertama adalah, perhatikan pada contoh in kuntum iyyahu ta'buduna. Baik, pada contoh yang pertama terdapat sebuah lafaz, sebuah kalimat in kuntum iyyahu ta'buduna. Baik, bisa kalian perhatikan pada contoh yang pertama, pada kalimat in kuntum iyyahu ta'budun. Dalam sebuah ayat, in kuntum iyyahu ta'budun, mana domir munfasilnya? Domir munfasilnya adalah iyyahu. Ini. Baik. Disebut munfasil apa? Disebut dengan munfasil nasab. Ingat, domir munfasil nasab, salah satu di antara lafadznya adalah itu. Salah satu lafadznya adalah iyyahu. Jika kalian
mendapati dalam sebuah ayat atau dalam sebuah kalimat ada lafaz iyyahu, ada lafaz iyyaka, ada lafaz iyyana, ada lafaz iyyahunna misalnya, maka itulah disebut dengan dhamir nasab munfasil. Kedudukannya dia sebagai objek, iyyahu, karena di sini ada fiilnya. Maka inilah yang disebut dengan dhamir nasab munfasil. Baik. Pada contoh yang kedua, ma kuntum iyyana ta'buduna. Baik. Mana dhamir nasab munfasilnya? Mana dhamir munfasilnya? Iyyana. Iyana di situ dhamir nasab munfasil. Munfasilnya, perhatikan, dia terpisah dari kata yang lain. Yang kedua, nasabnya karena dalam kalimat itu selalu berkedudukan menempati tempatnya objek atau maf'ulun bih. Baik. Contoh yang ketiga. Ya Adamu, ya Adamu uskun anta, dan seterusnya. Sekarang lanjut pada contoh yang kedua. Ya Adamu uskun anta. Tanya, mana dhamirnya? Anta. Ini disebut dengan dhamir kata ganti. Dhamir apa namanya? Dhamir dhohir. Kenapa kok disebut dhamir dhohir? Karena terlihat, terbaca, dan tertulis. Disebut dhamir dhohir apa? Munfasil. Kenapa kok disebut munfasil? Karena terpisah. Terpisah dari apa? Terpisah dari kata lain. Terpisah dari fiil, terpisah dari huruf, dan terpisah dari isim. Dan di sini disebut dengan munfasil rafa karena pada kalimat ini dia berkedudukan di tempat isim yang rafa, berada di tempat isim yang rafa. Baik. Contoh yang berikutnya, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanduruna. Pada contoh yang berikutnya adalah wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanduruna. Pada kalimat itu ada dhamir. Mana dhamir yang kita pelajari? Antum. Ini dhamirnya. Disebut dengan dhamir dhohir karena terlihat, terbaca, dan tertulis. Kemudian munfasil karena dia terpisah dari kata lain. Dan pada kalimat ini dia adalah munfasil rafa, menempati tempat isim yang rafa karena terletak pada awal kalimat. Baik. Kemudian contoh yang berikutnya, wa huwa bikulli syai'in alimun. Wa huwa bikulli syai'in alimun. Mana dhamirnya? Huwa. Wa huwa. Ini dhamirnya. Bikulli syai'in alimun. Maka huwa inilah disebut dengan dhamir dhahir munfasil rafa. Dhamirnya karena dia kata ganti. Dhahirnya karena dia terlihat, terbaca, dan tertulis. Munfasilnya karena dia terpisah dari kata lain, terpisah dari huruf, terpisah dari isim, dan terpisah dari fiil. Rafa'nya karena dia berada di tempat isim yang dirofa. Maka inilah yang disebut dengan dhamir munfasil rafa. Baik. Contoh yang berikutnya, hunna libasul lakum
wa antum libasul lahunna. Baik, di sini ada dua dhamir munfasil rafa. Mana kira-kira? Kita cari. Baik, kita cari. Yang pertama adalah hunna. Ini. Hunna libasul lakum. Hunna disebut dhamir dhahir munfasil rafa karena dia kata ganti terpisah dari kata lain, nampak, terlihat dan tertulis, kemudian di awal kalimat dan menempati tempat isim yang dirafa, sehingga hunna disebut dengan dhamir munfasil rafa. Yang kedua adalah antum. Wa antum libasul lahunna. Wa antum. Maka kata antum di situ adalah dhamir dhahir munfasil rafa. Dan ini adalah merupakan maksud dari apa yang telah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu pada pembahasan dhamir dhahir munfasil. Penggunaannya dalam sebuah kalimat. Oleh karenanya, dimanapun kita menjumpai dhamir iyyahu, iyyana, iyyaya, iyyakum, maka dia disebut dengan dhamir munfasil nasab jika bersama fiil, jika pada kalimat itu ada fiilnya. Kemudian yang kedua, dhamir rafa munfasil, bentuk lafadznya adalah terbaca anta, terbaca antum, terbaca huwa, terbaca hunna, terbaca ana, terbaca anti, terbaca antuna, dan seterusnya. Maka jika kita menjumpai dalam sebuah kalimat dhamir tersebut dibaca anta, dhamir tersebut terbaca ana, tertulis ana, tertulis huwa, dan berada di tempat isim yang rafa, maka itulah disebut dengan dhamir rafa munfasil. Maka dengan adanya contoh-contoh penggunaan dhamir nasab munfasil dan dhamir rafa munfasil, antum semua bisa dapat memahaminya, antum semua bisa dapat membedakan antara maksud dhamir munfasil rafa dan dhamir munfasil nasab. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Setelah kita mengetahui dhamir munfasil adalah dhamir yang terpisah dari kata lain, maka kita berlanjut pada dhamir muttasil. Kita telah selesai pada dhamir munfasil. Sekarang kita berlanjut pada dhamir muttasil. Baik. Bagian yang kedua dari dhamir dhahir. Bagian yang kedua dari dhamir dhahir adalah dhamir dhahir muttasil. Bagian yang kedua adalah dhamir dhahir baik. Bagian yang kedua dari dhamir dhahir adalah dhamir dhahir muttasil. Dhamir berarti kata ganti, dhahir berarti terlihat, muttasil. Sekarang kenapa kok dikatakan muttasil? Muttasil ini artinya bersambung. Muttasil ini artinya apa? Bersambung. Berarti keberadaan dhamir tersebut bersambung dengan kata lain, bersambung dengan bersama kata yang lain. Bisa bersambungnya dengan isim, bisa bersambungnya dengan fiil, dan bisa bersambungnya dengan huruf. Tapi tetap dia masih pada kategori dhamir dhahir. Cuma bentuknya, tulisannya
bersambung. Bentuk tulisannya nyambung. Kenapa? Karena dikatakan apa? Muttasil. Muttasil artinya bersambung. Maka bentuk tulisan dari domir yang kedua ini, bentuk domir yang kedua dari domir dohir, bentuknya adalah memang bersambung. Memang tulisannya adalah menyambung, bersambung dengan isim ataukah fiil ataukah isim. Contoh, domir yang bersambung dengan isim. Misalnya qalamuhu, qalam isim, kemudian hu merupakan domir kata ganti. Nanti akan kita sebutkan, akan kita jelaskan perubahan domir ketika bersambung dengan isim, fiil dan huruf. Qalamuhu. Domir ha di sini disebut dengan domir dohir. Kata ganti yang nampak, bisa terlihat, bisa terbaca, dan bisa tertulis, dan bentuknya semacam ini. Kemudian perhatikan bentuk tulisannya, dia nyambung. Nyambung dengan siapa? Bersambung dengan kata kolam. Kolam ini isim, berarti qalamuhu domir ha disebut dengan domir dohir muttasil. Dia bersambung dengan isim. Satu, dia bersambung dengan isim. Dia bersambung dengan isim. Mana isimnya? Kolam. Dia isim. Taib. Kemudian yang kedua, bisa jadi bersambungnya dengan huruf. Taib. Kalian ingat huruf jer. Apa saja sebutan huruf jer? Taib. Huruf jer salah satunya adalah min. Artinya dari. Misal minka. Maka kaf ini adalah merupakan domir, kata ganti, dohir muttasil. Dohirnya karena dia nampak, muttasilnya karena dia bersambung. Bersambung dengan siapa? Bersambungnya dengan huruf minka. Huruf apa? Huruf jer. Maka dia bersambungnya dengan siapa? Huruf. Dia bersambung dengan huruf. Ataupun bisa jadi dia bersambung dengan fiil. Contoh yang ketiga, bersambungnya dengan fiil. Ada fiil dhahaba. Maka dhahabta, ta itulah disebut dengan domir dohir muttasil. Dan inilah jenis daripada domir dohir muttasil. Kenapa dikatakan muttasil? Karena keberadaan domir tadi bersambung dengan kata lain. Bisa jadi bersambungnya dengan isim, bisa jadi bersambungnya dengan fiil, dan bisa jadi bersambungnya dengan huruf. Dan ini disebut dengan muttasil, domir yang bersambung. Baik. Maka setelah kita mengetahui apa kata muttasil dan bagaimana domir ini bersambung, maka domir dohir muttasil ada 3 macam penggunaannya dalam sebuah kalimat. Domir muttasil penggunaannya dalam sebuah kalimat ada 3 macam. Yang pertama, muttasil
rofa. Yang kedua muttasil nasab. Yang ketiga muttasil jar. Domir muttasil yang ada dalam sebuah kalimat, yang nanti kita jumpai dalam sebuah kalimat, dalam ayat, dalam hadis, dan dalam kitab-kitab yang lainnya, dalam kitab-kitab yang berbahasa Arab, maka domir muttasil ini akan kita jumpai 3. 1, domir tersebut muttasil rofa. Yang kedua, domir tersebut muttasil nasab. Yang ketiga adalah domir tersebut muttasil jar. Dan ini adalah pembagian daripada domir muttasil, sebagaimana yang ada dalam kitab. Di situ pada kolom-kolomnya domir rofa muttasil, yang kedua domir nasab muttasil, yang ketiga domir jar muttasil yang ada pada kolom tersebut. Nah, sekarang kita akan merinci satu persatu dari setiap domir muttasil. Yang pertama adalah muttasil rofa. Muttasil rofa. Muttasil rofa domir muttasil rofa. Muttasil rofa. Domir muttasil rofa adalah kata ganti yang bersambung dengan fiil atau kata kerja berkedudukan sebagai subjek atau fa'il. Karena salah satu di antara isim yang dirofa adalah jika isim tersebut dalam sebuah kalimat berkedudukan sebagai subjek atau sebagai fa'il. Kalau fa'ilnya, subjeknya dari domir, maka domir inilah yang disebut dengan domir rofa muttasil. Maka domir ini disebut dengan domir muttasil rofa. Oleh karenanya domir muttasil rofa disebut dengan domir muttasil rofa adalah kata ganti sebuah domir yang bersambung dengan fiil kata kerja berkedudukan sebagai subjek atau fa'il. Dan ini disebut dengan domir rofa muttasil. Kalau seandainya ada domir yang bersambung dengan fiil namun tidak berkedudukan sebagai subjek atau fa'il, maka tidak disebut dengan muttasil rofa. Baik, contoh. Zahabu. Contoh pada kata zahabu, yang mana zahabu ini artinya mereka pergi. Mereka pergi. Maka wawu ini
disebut dengan dhamir muttasil rafa. Kenapa? Karena dia bersambungnya dengan fiil dan berkedudukan sebagai subjek, berkedudukan sebagai fa'il. Maka disebut dhahabu ini dinamakan dengan dhamir muttasil rafa. Dan itu adalah merupakan gambaran daripada dhamir muttasil rafa. Dan pertemuan kali ini kita cukup sekian. Semoga bisa dapat difahami dan bisa dapat dimengerti. Dan saya harap antum semuanya untuk bersabar dalam mengikuti pelajaran tentang permasalahan dhamir ini, karena pembagiannya sangat banyak. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.